Bagaimana kemenangan Trump ini dari kacamata pengusaha petrokimia? Seperti apa pengaruhnya? Ya, kita tahu Amerika adalah salah satu negara yang kuat di bidang petrokimia, yang juga berbanyak pusatnya di Texas ya. Ya. Texas itu negara bagian yang kaya minyak dan kemudian kaya industri petrokimia. Termasuk juga teknologi-teknologi yang anggota kami pakai itu adalah juga dari Amerika. Jadi dalam hal ini tentu kita harapkan berita ini akan memberikan respons ekonomi yang bagus untuk jangka panjang. Namun demikian ada beberapa highlights yang kita lihat bahwa dengan kemenangan beliau ini, how to make Americans great again. Nah, hal ini yang kita ketahui bahwa beliau akan segera memberikan biaya masuk kepada produk-produk import lebih kurang 10%. Produk Cina pun adalah 60% dan otomotif 100%. Nah, hal ini tentu akan berdampak pada negara-negara yang ekspor ke China. Jadi nantinya akan berkurang, dia akan bangun industri dalam negerinya dia supaya kuat, lebih kompetitif lagi, dia protek negerinya, maka negara-negara yang tadi ekspor dia akan spill kemana? Spillnya salah satunya negara yang kekurangan bahan baku dan senang import, ya murah cepat, ya itu adalah Indonesia. Nah, kita terus terang mengkhawatirkan hal ini. Spill daripada impact Trump melakukan proteksi negaranya, maka akan masuk produk-produk itu ke Indonesia. Artinya apa? Outlook 2025, 2026, kalau pemerintah Indonesia, kita sendiri tidak melakukan proteksi pada negara kita sendiri, tentu hal ini berdampak secara direct maupun indirect akan berdampak langsung kepada industri manufacturing. Jadi memang ada yang dikhawatirkan ya terpilihnya Trump ini ya Pak ya? Iya, pasti ada. Lebih concerning dibandingkan jika Kamala yang terpilih. Saya tidak dalam posisi untuk mengkomentari hal demikian, tapi dalam hal ini dengan kemenangan beliau, ya tentu hal ini kita sikapi dan kita harapkan juga terjadinya peperangan-peperangan di dunia juga akan slow down, memberikan harapan ada impact yang positif nantinya kepada industri nantinya. Oke. Di domestik ya Pak, kemarin nih baru minggu ini ya Pak ya, ada demo di depan Kemenaker itu Pak mengenai upah minimum provinsi UMP. Ada tuntutan buruh di aksi demonstrasi tersebut ingin ada kenaikan upah sebesar 8-10%. Nah, kemarin juga baru minggu lalu ada keputusan dari MK untuk mengabulkan beberapa butir pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang memang memiliki keberpihakan kepada buruh yang mengenai minggu lalu itu Pak. Saya ingin tanggapan Anda mengenai hal tersebut sebagai pengusaha petrokimia. Tentu dari industri petrokimia, asosiasi kami akan turut serta dan mendukung keputusan daripada pemerintah. Namun ingin kami sampaikan Mbak Safrina bahwa industri petrokimia itu memberikan remunerasi di atas rata-rata yang ditentukan oleh pemerintah. Karena itu di sini kami sama-sama bekerja dengan kawan-kawan karyawan itu bekerja sama untuk memastikan produksi ini adalah produksi padat karya, bukan padat karya, jadi ada padat modal. Ya. Jadi tentu hal ini memiliki skill yang bagus, karena itu kita tidak ada sedikit pun permasalahan terkait dengan permasalahan yang diputuskan oleh MK. Jadi kita adalah follow the government punya policy. Baik, jadi appreciative ya Pak ya mengenai keputusan dari MK ini ya Pak ya, dan berarti ada keberpihakan juga dari pengusaha petrokimia untuk menjaga kesejahteraan. Iya, kita perlu menjaga kesejahteraan kawan-kawan kita semua. Baik. Ya, artinya memberikan kontribusi produktivitas yang juga tinggi. Tentu kita harapkan demikian. Baik. Dengan remunerasi bagus dengan produktivitas dan efisiensi dan disiplin yang tinggi. Baik. Saya rasa itu hal-hal yang win-win nantinya, supaya nanti kita tentu dapat memiliki daya saing tidak hanya dari sisi ekonomi dan sebagainya, tapi juga daya saing dari kompetensi daripada karyawan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Edi atas bincang-bincangnya bersama kami di Manufacture Check. Seperti yang tadi Bapak sampaikan mengenai concern terhadap Permendak dan juga mengenai impor, kita harapkan itu bisa terselesaikan dengan baik Pak polemiknya, dan tentunya industri petrokimia Indonesia bisa tetap berjaya Pak ya. Kita harapkan pemerintah Bapak Presiden Prabowo dalam hal ini juga terjun langsung untuk memberikan perlindungan kepada industri petrokimia dan hilirisasinya. Karena ini adalah produk hilirisasi dari oil and gas, dan saya lihat beliau pada awal sebelumnya juga menyampaikan pada kampanye beliau untuk akan fokus juga kepada industri hilirisasi oil and gas termasuk petrokimia.
Nah, kita harapkan ke depan kami dapat mensubsidi produk import yang selama ini adalah diimport lebih kurang 10 juta ton dengan lebih kurang 9 sampai 9 miliar US dollar dapat subsidi dengan import dengan realisasi investasi. Untuk merealisasikan investasi dan mencapai target Bapak Presiden 8%, nah itu tentu adalah penyelamatan daripada market dalam negeri, menumbuhkan memulihkan kembali utilisasi produk negeri dari gempuran darurat impor ini.